Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Widianto dengan NIM 191151016 dari kelas Malam A. Dalam 5 sampai 10 menit ke depan, kita akan membahas seputar suatu sistem yang masih manual, di mana akan diubah menjadi sistem yang terkomputerisasi. Nah, dalam era industri 4.0 ini tentu segalanya akan mengarah ke otomasi dan digitalisasi. Di dalam suatu perusahaan swasta, di mana saya terlibat langsung di dalamnya karena kebetulan saya bekerja di perusahaan tersebut. eh, Hal itu pun sama. Jadi dalam tahap otomasi dan digitalisasi. Hal ini tentunya pasti mengarah ke banyak efisiensi dan yang lainnya. Jadi kali ini kita akan fokus ke dalam suatu sistem di mana sistem tersebut menjadi wadah dan sarana dalam input data SPL atau di perusahaan saya kepanjangannya adalah surat perintah lembur dari Manpower untuk dikirim ke diinput ke payroll. Nah, untuk detailnya di poin pertama, nama dari sistem manual tersebut adalah aliran sistem informasi input data SPL manual atau surat perintah lembur manual seperti yang tertera di layar. Oke. Pokok permasalahannya ada beberapa, yakni masih menggunakan kertas. Jadi setiap bulan setiap manpower itu ada satu lembar yang digunakan untuk menulis atau input data secara manual. Itu satu bulan satu. Bayangkan jika 1 tahun atau 12 bulan, berarti satu manpower itu 12 lembar. Kalau ada 100 manpower, berarti 100 dikali 12 bisa 120 lembar. Kemudian permasalahan yang kedua, ini ada potensi kertasnya bisa hilang, rusak ataupun robek. Yang ketiga, serah terima dokumen antara general admin dengan data entry atau HRD yang biasanya dia input data ke payroll itu dilakukan secara langsung. Jadi dalam masa pandemi ini cukup riskan untuk tertular apabila salah satu diantaranya terjangkit virus COVID-19. Permasalahan yang terakhir adalah tidak fleksibel, di mana maksudnya adalah pengisian SPL tersebut hanya bisa dilakukan di lingkungan kerja karena memang itu data perusahaan, jadi tidak bisa dibawa keluar. Artinya setiap manpower melakukan pengisian hanya bisa dilakukan di lingkungan kerja. Nah, di poin selanjutnya usulan atau perbaikan yang akan dilakukan adalah kita beri nama aliran sistem informasi untuk input data SPL atau surat perintah lembur melalui Google Form. Untuk lebih detailnya mungkin bisa kita lihat di layar. Ini kita beri nama aliran sistem informasi surat perintah lembur manual. Yang pertama di sini dari general admin. Kita zoom sebentar. Ada general admin mencetak SPL, artinya di situ ada proses print, dimana yang seperti saya sebutkan tadi satu manpower satu lembar. Kemudian next stepnya ada di manpower itu menerima SPL tersebut apabila melakukan lembur tentunya ya. Terus kemudian manpower mengisi SPL, kemudian diserahkan kembali ke general admin, yakni untuk diterima kembali. Kemudian prosesnya selanjutnya ada di pemeriksaan atau general admin tersebut memeriksa SPL. Kemudian ada 2 step selanjutnya, yakni secara job admin, general admin itu di input data. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian di input data untuk dijadikan backup data secara digital atau di komputer. Kemudian dari memeriksa SPL tersebut itu ada serah terima atau memberikan data tersebut ke data entry atau dari HRD. Nanti
Itu kekurangannya seperti yang saya sebutkan tadi, itu harus tatap muka, harus bertemu karena berkasnya berupa hard copy. Kemudian step selanjutnya ada setelah menerima SPL data entry, kemudian cross check data SPL, dan setelah dikirim data secara soft copy-nya dari general admin, kemudian ada cross check data antara hard copy dan soft copy-nya. Kemudian memeriksa data atau mencocokkan data tersebut dengan absensi apakah sesuai atau tidaknya. Kemudian apabila sudah selesai dan valid, kemudian diinput, kemudian diarsipkan, dan setelahnya dikirimkan ke payroll. Nah, itu untuk manualnya. Untuk lebih mudah, sampingnya data usulannya ada di sampingnya, saya buat sengaja agar lebih mudah. Nah, di sini saya beri nama aliran sistem informasi surat perintah lembur berbasis online. Sama, awalnya adalah general admin, di mana dia membuat SPL berbasis Google Form. Jadi memanfaatkan layanan internet, bisa diakses menggunakan komputer ataupun smartphone. Kemudian dari sisi manpower itu mengisi SPL melalui Google Form. Kemudian kalau sudah sesuai bisa disubmit langsung ke Google Form-nya. Kemudian dari admin dia langsung menerima data melalui Google Form tanpa tatap muka, langsung secara otomatis. Kemudian bisa di-input data untuk di backup, kemudian data tersebut pun bisa dikirim langsung via email, biasanya mengirim data tersebut berupa soft copy. Kemudian dari data entry atau HRD memeriksa data dengan absensi apakah sesuai atau tidak. Kemudian apabila sudah sesuai dan valid, kemudian diinput untuk dijadikan arsip, dan langsung bisa dikirimkan ke payroll. Mungkin begitu dari sini. Berarti kita lanjut ke diagram konteks. Oke. Saya membuatnya sebetulnya versi visio, cuman agar lebih mudah kita presentasikan, saya save as menjadi PDF. Nah, di sini konteks diagram surat perintah lembur. Di sini ada manpower, ada general admin. Dari general admin ini bisa terhubung ke sistem informasi input data SPL. Di sini saling keterkaitan ya dengan data entry. Jadi dari sisi manpower itu melakukan pengisian Google Form, kemudian submit ke Google Form. Sedangkan di step pertamanya sebelumnya ada di sini general adminnya pembuatan Google Form. Kemudian setelah diisi oleh manpower kembali diterima oleh admin melalui data Google Form, kemudian input data dan backup. Setelah itu turun dikirimkan, ini ada alurnya berupa soft file itu ke data entry atau HRD. Nanti ada cross check, kemudian kalau sudah valid itu bisa dikirim ke payroll. Seperti itu. Kalau dari DFD level 0-nya sederhana tapi sangat nyata hasilnya, sangat nyata manfaatnya. Seperti ini. Dari di tengah ini ada input data SPL, di sisi kiri ada manpower, di kanan ada general admin, di paling atas ada data entry atau HRD. Masing-masing ada tugas dan ada alurnya. Dari general admin itu ke arah kiri ke input data SPL itu Google Form dicetak, kemudian diisi oleh manpower mengisi Google Form, kemudian data tersebut kembali lagi ke general admin. Nah, untuk ke atas ini berarti sistem tadi general admin bisa mengirim data tersebut ke data entry untuk kemudian di cross check data dengan absensi. Apabila sudah valid diinput, kemudian dikirim data ke payroll. Oke, mungkin itu yang kita bahas. Ada beberapa kelebihan jika menggunakan data secara digitalisasi atau komputerisasi. Jadi menghilangkan kertas secara berlebih sehingga kita juga support Go Green. Kemudian menghilangkan potensi tatap muka sehingga berkurang potensi untuk
tertular COVID-19. Kemudian bisa fleksibel sehingga manpower bisa mengisi SPL tersebut melalui akses smartphone, bisa dilakukan di luar lingkungan kerja seperti di rumah dan yang lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.